Halo. Ya, setelah beberapa waktu saya nggak bahas tentang KineMaster, kali ini saya bahas KineMaster lagi ya, basicnya lagi, dan sekarang udah masuk ke part 3. Jadi yang belum nonton yang part 1 dan part 2 bisa lihat di sini. Dan terus kita bisa lanjut ke part ini. Nah, di part 3 ini kita akan membahas tentang pencahayaan atau exposure ya di KineMaster, dan juga kita akan membahas tentang warna atau coloring. Nanti juga kita akan membahas tentang color grading di KineMaster. Pembahasan ini penting karena hasil video syutingan atau footage hasil syutingan itu pastinya nggak sempurna. Kadang ada pencahayaan kurang atau underexposure, kadang pencahayaannya terlalu terang atau overexposure, kadang juga warnanya kurang oke, kadang juga white balance-nya kurang tepat. Buat yang belum paham, white balance itu seperti temperatur video kita. Jadi untuk menentukan temperatur ini, white balance ini digunakan patokan warna putih untuk patokannya. Jadi yang warnanya putih itu harus benar-benar putih. Warnanya nggak kebiruan dan juga nggak kekuningan. Jadi white balance-nya harus tepat. Nah, disitulah peran editing untuk memperbaiki pencahayaan dan warnanya, atau istilahnya color correction atau koreksi warna ya. Selain color correction tadi, kita juga bisa melakukan yang namanya color grading. Color grading pasti banyak yang sudah sering denger lah color grading itu seperti apa. Selain color grading tadi bisa membuat video kita lebih sinematik, tentunya color grading ini bisa membuat video kita look-nya lebih oke. Dan juga dengan kita memberikan color grading, kita akan mendapatkan efek-efek atau kesan-kesan tertentu pada video kita. Dengan color grading ini kita bisa memberikan tone warna tertentu untuk video yang kita buat. Nah, tone warna ini bisa kita sesuaikan dengan tema dari video atau konsep video kita. Misal kalau konsepnya atau ceritanya sedih, kita bisa memberikan tone warna yang lebih gelap atau dark. Misal yang ceria, kita bisa memberikan color yang lebih full color. Misal kalau untuk yang romantis, bisa kita berikan warna-warna yang soft dan lain-lain. Oke, kita buka saja KineMaster-nya, dan sebagai informasi di sini saya pakai KineMaster yang terbaru yaitu versi 4.16 dan pakai yang premium. Jadi buat teman-teman yang pakai KineMaster yang versi sebelumnya mungkin ada fitur-fitur yang sedikit berbeda. Kita buka project baru yang 16.9. Di sini saya udah nyiapin file yang white balance dan pencahayaannya masih kurang tepat. Nih, di mana ini masih white balance-nya masih terlalu kuning dan juga terlalu gelap. Untuk mengatur pencahayaan dan warna, kita bisa klik pada footage-nya. Terus di sini di bagian menunya itu kita pilih adjustment. Nah, di bagian adjustment ini banyak sekali pilihan yang dapat kita atur fitur-fiturnya untuk mengatur pencahayaan dan warna. Di sini ada brightness, ada contrast, ada saturation, vibrance, temperatur, highlight, shadows, gain, gamma, lift, ada hue. Nah, biar gampang kita kategorikan aja ya, yang mana buat pengaturan cahaya, pencahayaan, yang mana buat pengaturan warna. Nah, yang buat pencahayaan itu ada brightness, ada contrast, kemudian ada highlight, terus shadows, gain, gamma, dan lift. Kemudian untuk yang warna itu saturation, vibrance, temperatur, dan juga hue. Kita bahas ya satu-satu ya. Brightness atau kecerahan dari namanya sendiri ya udah jelas ya. Ini fungsinya untuk mengatur tingkat kecerahannya, mau diturunin atau mau dinaikin. Tapi di sini saya ngelihat hasil di KineMaster ini lebih ke kontras ya, karena saya nggak terlalu suka hasilnya dari brightness ini. Jadi saya pakai fitur lain untuk mengatur kecerahannya. Nanti kita bahas juga, itu gain. Kontras sendiri merupakan tingkat perbedaan antara gelap dan terang. Jadi kita bisa mengatur kalau misal kita kurangin gambarnya, akan tingkat perbedaannya akan lebih dikurangi, jadi akan lebih soft untuk hasil videonya. Tapi kalau untuk kita tambah itu akan terlihat lebih strong karena perbedaan antara gelap dan terang itu kelihatan banget. Kemudian ada highlight. Highlight ini bagian video kita atau footage kita yang terkena banyak cahaya atau bagian terangnya dari footage kita.
Nah, kita bisa mengaturnya, bagian terangnya bisa kita lebih terangin lagi atau bisa kita kurangin lagi di highlight ini. Shadows atau bayangan, tapi di sini bukan berarti bayangan ya, tapi bagian yang gelap. Bagian yang gelap ini bisa kita kurangi gelapnya atau bisa kita naikin gelapnya. Kemudian ada gain. Nah, ini yang biasa saya pakai untuk menaikkan tingkat kecerahan dan mengurangi tingkat kecerahan, karena ketika saya naikkan itu nggak ada kontras yang berubah, jadi benar-benar tingkat kecerahannya aja yang dinaikin atau diturunin. Jadi kalau untuk gambarnya kurang gelap atau kurang terang, saya pakainya gain ini. Kemudian ada gamma dan lift. Saya kurang paham sebenarnya kalau ini gamma dan lift itu perbedaannya apa, cuman di sini biasanya bisa kita pakai untuk membuat video kita lebih soft atau lebih strong. Jadi antara gamma dan lift ini kita pakainya seperti itu. Mungkin yang lebih paham bisa komen di bawah ya. Oke, untuk pengaturan kecerahan udah ya, dan kita masuk ke bagian pengaturan warna. Nah, untuk pengaturan warna ini ada saturation. Nah, saturation ini merupakan intensitas warna atau nilainya ya, nilai intensitasnya. Semakin kita naikkan, warnanya akan semakin kelihatan atau semakin menyala atau semakin ngejreng ya bahasanya ya. Kemudian vibrance. Vibrance ini mirip dengan saturation, mirip saturasi, tapi berbeda. Jadi kalau saturasi itu ketika kita naikkan semua warnanya itu naik, semuanya ngejreng. Tapi kalau vibrance itu hanya warna-warna tertentu saja yang dianggap kurang. Jadi ya ketika dinaikkan ya warna-warna yang dianggap kurang aja. Jadi lebih oke sih kalau pakai vibrance ini. Tapi ya kembali lagi tergantung kebutuhan ya. Kemudian temperatur. Nah, temperatur ini kita pakai untuk membetulkan white balance ya. Kalau memang masih terlalu biru, kita bisa naikin. Kalau terlalu kuning, bisa kita turunin. Jadi warnanya atau white balance-nya itu tepat. Nah, sebagai patokan itu kita pakai warna putih. Nah, syukur-syukur kalau di footage kita ada warna putih. Nah, itu bisa kita jadikan patokan untuk mengatur temperatur atau white balance-nya. Nah, tapi kalau nggak ada warna putih di sini ya pakai insting. Dikira-kira saja. Kemudian ada hue. Bacanya apa ya? Hue ini digunakan untuk memberikan nuansa warna lain ya dari footage kita ya. Biasanya akan ada, bisa kita rubah ke warna biru, ke nuansanya merah, pink. Ya intinya kita pakai sesuai kebutuhan saja. Soalnya kalau kita pakai nggak di tempatnya nanti hasilnya akan aneh ya. Kalau nggak perlu dipakai ya udah nggak usah dipakai. Seperti itu. Jadi nggak semuanya harus diatur. Kita perlu yang kita perluin aja yang kita atur. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada di sini. Dan oke, kita ke prakteknya, ke footage yang mau saya benerin ini atau color correction. Oke, ini kita klik ya. Saya kembali lagi ke adjustment. Dan di sini kita akan mengatur. Pertama, karena ini terlalu gelap, saya atur gain-nya saja. Gain, mana gain? Nah, ini saya naikin. Tingkat kecerahan udah. Kalau gitu saya atur white balance-nya di temperatur. Karena ini masih terlalu kuning, jadi saya turunin. Oke, sebenarnya ini sudah selesai, cuman saya pengen agak kelihatan lebih oke ya. Jadi saya atur setting-setting yang lain, mungkin di kontrasnya saya mau agak turunin. Kemudian saturasinya saya mau agak turunin. Vibrance saya naikin coba. Highlight saya naikin dikit. Terus shadow saya kurangi dikit aja. Hue saya nggak pakai, gamma saya kurangi. Oke, seperti ini untuk color correction-nya udah. Di bawahnya ini ada apply to all. Apply to all ini berfungsi untuk mengaplikasikan efek ini. Kalau di sini karena saya masih pakai satu footage ya. Kalau saya tambah footage lain, ketika saya pilih apply all, otomatis efek ini akan apply ke semua footage. Yang perlu diingat adalah nggak semua footage itu pengaturannya sama. Mungkin yang footage 1 lebih terang, footage kedua
normal, footage ketiga terlalu gelap, dan sebagainya. Setelah kita apply all ini, ya tetap harus kita cek satu-satu untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Oke, tahap untuk color correction sebenarnya udah selesai, dan ini bisa kita ekspor sebenarnya kalau sudah sesuai sama keinginan kita. Cuman kalau memang kita pengen looknya terlihat berbeda, kita bisa memberikan color grading. Nah, di KineMaster ini sudah memberikan fitur-fitur yang gampang untuk color gradingnya. Kita tinggal pakai aja yang udah disediain sama KineMasternya. Oke, kita pilih footage yang mau kita color grading ya. Terus kita pilih color filter. Nah, di sini KineMaster sudah menyediakan banyak fitur ya untuk color filternya yang bisa kita pakai untuk color gradingnya. Ada basic, ada cold, ada low saturation, ada mono, ada vivid, ada warm. Nah, kita tinggal pilih. Setiap kategori ini juga banyak pilihannya, tinggal kita pilih, kita centang. Terus di sini juga ada di bagian kirinya ini ada pilihan untuk intensitasnya ini. Persentase untuk intensitasnya. Kalau dirasa masih terlalu kuat, bisa kita kurangi. Nah, karena ini wedding ya, saya pengen terlihat lebih soft, lebih hangat, jadi saya pilih warm. Saya pilih yang W10. Nah, W10 ini di footage yang saya pakai ini masih terlalu kuat, ini highlightnya masih terlalu tinggi, jadi saya harus menguranginya 23 aja, sekitaran segini. Nah, sebenarnya untuk color gradingnya ya udah kayak gini aja, tinggal kita centang atau apply to all. Nah, kalau apply to all sama seperti tadi, itu akan ter-apply atau diterapkan ke semua footage yang kita bikin. Nah, tapi kembali lagi, apakah sudah puas dengan hasil seperti ini atau belum? Kalau belum puas, kita bisa kembali lagi ke adjustment. Urutannya nggak harus dari color correction ke color grading ya. Kalau memang langsung kita grading ya udah nggak masalah juga. Atau mau kalau kita color correction dulu nggak apa-apa. Biar warnanya sama semua baru kita color grading. Nanti hasil color gradingnya akan lebih gampang diterapkan ke semua footage kita. Oke, kita buka lagi ke bagian adjustment. Di sini karena masih terlalu terang ya, saya kurangi bagian gain-nya dulu. Oke, segini 7 aja. Terus highlight-nya juga mau saya kurangi dikit karena tadi highlight-nya terlalu. Oke, segini aja, udah selesai, kita centang dan ya, beginilah hasil akhirnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan KineMaster tentang exposure dan juga coloring. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.